Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan pagi ini kita masih dapat hadir dan bersua di udara di gelombang 103.4 FM Radio Hidayah yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bainah, Jalan Merak Sakti, Pekanbaru Baru. Kita berjumpa dalam edisi Selasa pagi tanggal 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 21 Oktober 2025. Ikhwatul Islam, sesuai agenda kita, pagi ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Faudan Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga senantiasa kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari pelajaran-pelajaran kita dengarkan dari guru-guru kita menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala memperbanyak selawat kepadanya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita kelak mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebenarnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Sehat? Alhamdulillah bi khairin ya akhi. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita ikhwatul Islam masih berkaitan tentang menyambung silaturahmi atau silaturahim, dan pembahasan kita pagi ini tentang menyambung silaturahmi dengan seorang yang musyrik dan memberinya hadiah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga berapa waktu untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Bagi pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, kami juga telah tampilkan nomor yang kami sebutkan tadi di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz, falyatafadhal surah majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di pagi menjelang siang ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan dan pegangan di dalam mengharungi bahtera hari-hari kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan kasih sayangnya menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasallamu alaih, yang telah membimbing kita, menunjuk ajari kita jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan, baik ketika kita masih di dunia, terutama
kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diistiqamahkan selalu di atas sunnahnya ketika di dunia, dan yang nanti akan dibersamakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara seputar hal-hal yang berkenaan dengan silaturahmi di dalam pandangan Islam. Memang sudah cukup banyak pertemuan yang kita lewati membahas tentang perkara ini, karena memang kita lihat nusus syar'i, nas-nas Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cukup banyak sekali yang membicarakan topik ini. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa urusan silaturahim, menjalin hubungan baik dengan sesama, apatah lagi dengan orang-orang yang memang punya hubungan kekerabatan, hubungan rahim dengan kita, memang merupakan bagian yang sangat prinsip sekali di dalam syariat Islam. Bahkan di dalam bab ini nanti kita akan lihat bahwa beda agama sekalipun tidaklah menjadi penghalang di antara kita untuk membangun hubungan yang baik, untuk menyambung silaturahim. Nah, apatah lagi dengan orang-orang saudara-saudara kita, karib kerabat kita, handai tolan kita, yang kita di atas agama yang sama, di atas akidah yang sama, tentu lebih patut untuk kita membangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik, menyambung silaturahim dengan baik di antara kita. Nah, kita akan membaca bab yang ke-31 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya dengan judul bab Silati Zirrahimil Musyrik wal Hadiyah. Suatu bab yang menjelaskan tentang hubungan rahim dengan orang yang musyrik, atau keutamaan, atau juga perintah dan anjuran agama kepada setiap muslim agar tetap menjaga hubungan rahimnya, menjaga hubungan baiknya dengan karib kerabatnya, dengan saudaranya, sekalipun mungkin kita ditakdirkan beda agama. Dan bukan hanya sekedar itu, akan tetapi ada tambahannya wal hadiyah, dan juga memberikan hadiah kepadanya. Jadi Islam itu bukanlah agama yang kaku seperti yang dipahami oleh sebagian kita. Sehingga ketika ada di antara kita yang Allah Azza wa Jalla takdirkan mungkin beda agama, sehingga membuatnya merasa tertutup mati sudah pintu baginya dengan saudaranya itu. Sehingga hampir tidak ada satu celah pun yang bisa dia lakukan lagi kalau seandainya agama sudah berbeda. Kita katakan mungkin dari satu sisi ya begitu. Akan tetapi di sisi yang lain Islam masih membukakan bagi kita pintu dan jalan untuk tetap membangunnya, bahkan menjaganya dengan orang-orang yang
memang kita harus menjaga hubungan dengannya, menyambung tali kekerabatan dan silaturahim dengannya, sekalipun mungkin sudah kita beda agama. Ini menunjukkan kepada kita betapa agama Islam ini adalah agama yang kamilun, syamilun, agama yang sempurna, dan ajarannya menyentuh setiap tahapan dan setiap relung kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh agama. Maka alangkah indahnya kehidupan ini kalau seandainya kita melihatnya dan menjalankannya di atas panduan Islam. Dan akan terjadi kekakuan, bahkan kekeliruan atau kesalahan kalau seandainya hidup ini kita jalani hanya dengan mindset atau pola pikir sendiri dan tidak melihatnya dan menilainya dari pandangan Islam. Nah, untuk itulah mari kita lihat terkhusus apa yang terkait di dalam bab ini, bahwasanya agama kita menganjurkan dan memotivasi kita untuk tetap menjaga, menjalin hubungan rahim dengan orang-orang yang memang kita punya hubungan rahim dengannya, sekalipun kita beda agama. Bahkan kita juga dianjurkan untuk saling memberikan hadiah dan semacamnya. Taib. Di dalam bab ini Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di dalam hadis ini diceritakan kepada kita bahwa Ibnu Umar menceritakan bahwasanya bapak dia itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada sebuah pakaian yang bagus kualitasnya, karena bagus bahannya dan juga bagus penampilannya. Ya, kalau di zaman kita barangkali mungkin kita sebutlah pakaian-pakaian yang branded gitu ya, apa namanya? Branded. Ya, pakaian yang berkualitas. Nah, apa kata Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat adanya pakaian siara? Itu pakaian yang bahannya itu terbuat dari sutra, atau pakaian yang bahannya itu kombinasi wol atau katun dengan sutra. Intinya dia adalah pakaian yang mahal begitu ya, mahal. Apa kata Umar kepada Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ishtaraita hadihi falabistaha yawmal jumu'ah walil wufudi idza atauk. Wahai Rasulullah, kalaulah seandainya engkau beli pakaian ini, pakaian yang terbuat dari sutra tadi, kemudian engkau pakai untuk hari Jumat, atau engkau pakai untuk menyambut tamu-tamu negara lah begitu, ya, tamu-tamu yang hendak berkunjung kepada Rasul, ya, karena Nabi waktu itu adalah Nabi, tentu tamunya ya sekarang kita sebut dengan apa, tamu kenegaraan gitu ya, ya. Nah, tentu akan lebih bagus, akan lebih mantap, akan lebih ya cocok lah ya Rasulullah, kira-kira begitu, ya kan? Karena memang di hari Jumat kita kan disuruh untuk berpakaian yang baik ya, pakaian yang baik, pakaian yang bersih, pakaian yang terbagus lah yang kita punya. Tidak mesti baru. Yang penting mungkin itulah pakaian apa namanya, pakaian kesukaan kita, pakaian kita yang paling bagus itu
Nah, harusnya secara adab syar'i pun yaitulah yang paling tepat untuk kita pakai di saat hari Jumat. Ya, begitu juga ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan tamu. Memang Islam menganjurkan agar kita memakai pakaian yang bagus. Nah, keliru kalau seandainya ada orang bertemu dengan tamu, menerima tamu, kemudian pakai pakaian yang kusam, kusut masai dengan alasan zuhud dan warok, qanaah. Islam tidak pula begitu. Ya kan? Justru kita dianjurkan untuk berpenampilan yang necis lah begitu ya, necis. Baik, itu sudah manusiawi dan itu juga dikukuhkan oleh Islam. Yang begitulah seharusnya idealnya. Jadi wajar kalau misalnya Umar merasakan itu, bahwa Nabi itu layaknya, cocoknya, wajarnya adalah memakai pakaian yang berkelas begitu, karena beliau adalah Rasul. Apalagi di hari Jumat, memang kita diajarkan untuk berpakaian bagus. Nah, apalagi lagi ketika menyambut tamu. Kan? Nah, tapi apa jawab Rasulullah SAW? Faqala, Nabi berkata sembari menjawab dan memberikan edukasi keislaman kepada Umar. Beliau katakan, ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, saya terjemahkan bebas saja. Mungkin satu sisi ada benarnya yang kau katakan itu. Secara manusia, ya memang begitu, ya kan? Namanya Nabi, apalagi waktu itu beliau adalah pemimpin negara, ya kan? Tentu layaknya berpakaian yang indah. Mungkin iya di sisi itu, tapi engkau ingat wahai Umar, bahwa pakaian ini hanya dipakai oleh orang yang nanti dia tidak akan punya bagian lagi di akhirat. Maksudnya adalah, dan kita tahu bahwa sutra itu pakaian siapa? Ahli surga, walibasum fiha harir. Pakaian mereka di surga itu nanti terbuat dari sutra. Itu pakaian ahlul jannah. Nah, kiranya kalau seandainya ada di antara umat Nabi, khususnya laki-laki, nanti akan ada bab sendiri ya, bahwasanya pakaian sutra ini hanya diharamkan bagi laki-laki. Suatu ketika Nabi angkat ada emas dan ada sutra. Nabi angkat, kemudian Nabi katakan, ini uhilla linisa'i ummati wa hurrima ala zukurihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini hanya dihalalkan bagi wanita-wanita umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi menunjukkan bahwa perhiasan emas dan pakaian sutra itu hanya dihalalkan bagi perempuan, tapi diharamkan bagi laki-laki. Nah, kalau seandainya dua hal ini dipakai oleh laki-laki ketika di dunia, maka dia tidak lagi akan dapat bagian atau jatah nanti di akhirat. Menunjukkan ini adalah terlarang. Sehingga orang yang melakukan ini layak untuk dihukum. Hukumannya tidak akan dipakaikan untuknya nanti di akhirat. Kalau nggak dipakaikan untuknya di akhirat, apa artinya? Artinya dia disanksi, dihukum untuk tidak masuk surga. Karena kalau dia masuk surga pasti dia pakai, kan itulah pakaian ahli surga. Jadi kalau dia tidak diberikan jatah pakaian itu, berarti dia terhalang masuk surga. Tapi tentunya sesuai dengan kadar kesalahan yang dia lakukan. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak ampunkan ia sebelum ia wafat, dan dia tidak bertobat misalkan, itu bahasan lain nanti. Kita fokus kepada apa yang menjadi inti dan poin dari hadis yang mulia ini. Jadi kata Nabi, bagaimana mungkin saya akan pakai ya Umar, sementara yang pakai ini di dunia tidak akan dapat jatah lagi nanti di akhirat, begitu ya. Akhirnya
selesailah masalah itu. Summa ahdan Nabiya sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Di kesempatan yang lain, Nabi pernah dihadiahkan atau mendapatkan hadiah dari pakaian itu, pakaian yang jenis itu yang terbuat dari sutra tadi. Nah, padahal Nabi sudah katakan itu tidak boleh dipakai untuk laki-laki muslim ketika di dunia, ya. Tapi Nabi malah mendapatkan hadiah itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ahda ila Umar minha hulalun. Satu, Nabi kasihkan kepada Umar. Nabi berikan pakaian itu kepada Umar. Kenapa Nabi berikan? Karena itu adalah pakaian yang terlarang dalam Islam, ya kan? Jadi Nabi nggak pakai, tapi Nabi berikanlah kepada Umar. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar mendapatkan kiriman kain itu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Umar pun bingung. Umar bingung, loh kok bisanya saya dikasih pakaian ini oleh Rasul, padahal Nabi tadi sudah mengatakan ini tidak dibolehkan bagi laki-laki dari kaum muslimin. Maka beliau pun datang. Ini Nabi apa ceritanya? Nabi main-main ini, Nabi bercanda aja gitu kalau bahasa kita ya, nggak apa-apa ya. Nah, Nabi ini bercanda aja gitu ya kan. Udah jelas barang nggak boleh, beliau yang bilang kok sama dikasih apa nih ceritanya gitu ya. Tapi ini bahasa kita aja nggak apa-apa ya. Datang dia, apa kata Umar, ya Rasulullah, ba'atsna ilayya hadhi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Ya Rasul, engkau kirimkan aku ini, sementara aku kan dah dengar kemarin kau berkata masalah ini nih, ya kan? Kan aku dah dengar kemarin, terus kenapa lagi engkau kasih? Anda bercanda aja ya Rasul gitu. Ini istilahnya kan kira-kira begitu. Nah, apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam kepada Umar? Nabi katakan, Inni lam uhdiha laka litalbasaha. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha. Wahai Umar, iya aku kirimkan itu kepada engkau bukan untuk kau pakai, tapi aku kirim itu agar engkau jual atau engkau pakaikan kepada yang boleh memakainya. Katakanlah mungkin istrinya atau anaknya atau siapa saja, karena kan itu kan hanya diharamkan bagi laki-laki. Jadi bukan ente yang pakai, ya terserah ente lah, jual kok gitu kan, atau engkau pakai ke istri ke anak perempuan gitu misalkan. Oh, kiranya Nabi berikan ke Umar itu bukan untuk dipakai. Berarti ucapan Nabi kemarin tuh ya memang itu adanya, bahwa orang yang pakai di dunia kalau dia laki-laki nanti nggak dapat jatah lagi di akhirat. Baik. Mendengarkan jawaban Umar itu, Nabi itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Akhirnya kain itu pun dihadiahkan oleh Umar kepada saudaranya yang masih musyrik. Kepada saudaranya dari jalur ibunya, mungkin sepupunya ya. Padahal sepupunya itu masih musyrik. Baik. Nah, inilah cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya dan juga tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, dan apa kolerasi antara hadis ini dengan judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pertama sekali kita katakan bahwa bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara
menyambung silaturahmi ini, menjaga hubungan rahim, hubungan yang baik, terutama dengan karib kerabat kita, dengan saudara kita, dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita, itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, diapresiasi, dan didorong terus oleh agama. Sekalipun dengan orang-orang yang barangkali beda agama dengan kita. Saudara kita yang kafir, saudara kita yang musyrik. Seperti yang minggu lalu kita ada pertanyaan seputar itu ya. Bagaimana memberikan hadiah kepada saudaranya yang beda agama. Kan begitu kemarin ya. Ya, ini dia. Ternyata beda agama itu tidaklah menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk membangun hubungan baik, untuk tetap menjaga hubungan silaturahim dengan saudara atau karib kerabatnya itu. Ini perhatikan. Dan yang ini memang sudah diajarkan oleh Rasul. Ya kan? Dan sudah terjadi di generasi para sahabat Nabi. Menunjukkan ini memang sesuatu yang tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan termasuk bagian yang memang mendapatkan perhatian dari agama kita. Maka oleh karena itu tidak akan diterima alasan dari seorang muslim dia merusak hubungan baiknya dengan keluarganya, dia memutuskan hubungan silaturahim dengan karib kerabatnya dengan alasan beda agama. Itu tidak benar. Karena agama kita bukan sekedar membahasnya, tapi malah menganjurkan, memotivasinya, mengedukasi kita selalu agar kita menyambung dan menjaga hubungan baik ini dengan siapapun, apalagi dengan karib kerabat kita sendiri. Baik. Nah, apatah lagi orang yang beda agama itu adalah orang tua kita. Seperti pertanyaan yang sering kali kita dengar atau yang sering kali kita terima, ada orang yang merasa bingung apa yang harus dia lakukan kepada orang tuanya yang beda agama. Apakah dia boleh tidak mengunjunginya, tidak perlu lagi berkomunikasi dengannya, subhanallah. Ada begitu? Ya kan? Kan ada begitu yang termuncul di pikiran sebagian kaum muslimin. Nah, kita katakan, kalaulah seandainya dengan sesama manusia saja, apalagi punya hubungan kekerabatan dengan kita, apalagi dengan punya hubungan rahim dengan kita, kita tetap dianjurkan, disuruh untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Apatah lagi dengan seorang ibu dan ayah yang dari sulbi mereka kita dilahirkan, yang dari rahim ibu itu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah hubungan yang harus selalu kita jaga, yang harus kita pelihara, jangan sampai terganggu, apalagi dirusak dan diputuskan. Bukankah Allah Azza wa Jalla katakan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah katakan di surat Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan, telah pesankan, telah perintahkan manusia ini, kata Allah, untuk menjaga dan berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang telah menghamilnya, lemah di atas kelemahan, dan telah menyapinya selama 2 tahun penuh. Nah, hendaklah kalian berterima kasih kepadanya, berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan, kata Allah. Ini adalah perintah kepada para anak untuk harus memperhatikan hubungan baiknya orang tuanya, agar mereka tetap berbakti ke orang tuanya. Oke. Permasalahannya, orang tua anak
nggak muslim Ustaz. Kata ayat selanjutnya adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kalau sekiranya kenyataan seperti yang tadi dikatakan orang tua anak itu nggak muslim Ustaz. Nah, ayat ini bercerita tentang orang tua bukan sekedar beda agama, tapi lebih ekstrim lagi. Apa ekstrimnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Andaikan mereka bapak ibumu itu memaksa engkau untuk bersyirik, memaksa engkau harus persekutukan aku, kata Allah, iya, jangan taati itu. Jangan taati perintahnya itu. Jangan lakukan apa yang mereka buat itu. Karena yang mereka suruh itu, yang mereka paksa engkau untuk melakukan itu adalah perbuatan yang salah. Tapi kata Allah, jangan sampai pula engkau ganggu hubungan baik engkau dengan mereka. Tapi tetap sahabati mereka, berbakti kepada mereka, perlakukan mereka dengan penuh hormat, sebagaimana layaknya seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya. Subhanallah, perhatikan. Padahal tadi orang tuanya itu bukan sekedar agama, beda agama, tapi malah memaksa anak itu untuk berbuat syirik kepada Allah. Yang dipaksanya tidak pula tanggung-tanggung. Perbuatan syirik dosa yang paling besar. Ditaati, tentu iya tidak ditaati. Tinggalkan, iya tinggalkan perbuatan itu. Tapi ingat, bahwasanya keadaan mereka itu, ya kan, agama mereka itu, perlakuan mereka ke kita itu tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk harus berbakti kepada mereka. Tidak akan diterima sebagai alasan dari kita kalau dengan alasan itu kita durhaka kepada mereka. Coba perhatikan. Nah, jadi kalau ada orang di antara kita yang mungkin masih bingung atau mungkin masih galau, apa yang harus dia lakukan? Ketika Allah Ta'ala memberikan dia ujian dan cobaan atau keputusan, dia punya orang tua yang beda agama. Atau barangkali seperti yang ayat katakan, bukan sekedar beda agama, tapi dipaksanya dia untuk keluar dari agama Islam. Dia suruh dia kembali kepada agama jahiliyah. Dia suruh dia untuk menyembah Lat, Uzza, dan semacamnya. Dia suruh berbuat syirik, ya, dia tidak boleh taati. Karena Allah Ta'ala katakan di dalam bab ini melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada keharusan taat kepada makhluk kalau sudah urusan maksiat kepada sang pencipta. Iya, tapi di waktu yang lain agama juga mengajarkan tidak boleh dengan alasan itu kita merusak hubungan baik kita. Apalagi anak merusak baktinya ke orang tua, memutuskan untuk durhaka, menyakiti orang tua dengan alasan beda agama juga tidak dibenarkan. Tidak juga dibenarkan oleh agama, subhanallah. Perhatikan ini ya, ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya bab ini diturunkan oleh Imam Bukhari sebagai jawaban penjelasan atas kebingungan, kegalauan seorang muslim di dalam bab ini. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, faedah kedua adalah bahwasanya kita juga boleh saling berbagi hadiah, saling memberikan hadiah kepada sesama, kepada keluarga, kepada karib kerabat, kepada handai tolan, sekalipun mereka beda agama. Seperti yang tadi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendapatkan hadiah dari baginda Rasul, sesuatu yang oleh agama itu tidak boleh digunakan langsung. Dengan alasan yang tadi kita katakan, karena memang pakaian sutra itu nggak boleh bagi kaum laki-laki di dunia. Nanti kalau mau pakai, masuk surga dulu, ya kan? Berusaha untuk masuk surga, biar nanti kita dapat pakaian sutra. Nah,
ketika itu diberikan oleh Nabi kepada Umar dan Umar tahu, ya kan, itu nggak boleh dipakai. Akhirnya dia pun memberikan hadiah Nabi itu kepada saudaranya pula. Yang mana saudaranya itu beda agama. Akhun lahu min ummihi musyrik. Saudaranya yang beda agama yang masih musyrik. Subhanallah, perhatikan. Coba lihat. Jadi Umar ini walaupun terkenal keras, tegas, bukan sekedar manusia aja sampai syaitan aja takut. Nabi katakan kalau seandainya Umar ini melewati fajjan, sebuah lorong, sebuah jalan, sebuah gang, dan syaitan lewat, pasti akan lari syaitan. Nggak berani. Berpapasan nggak berani coba. Saking luar biasanya bagaimana keras dan tegasnya Umar ini. Tapi ya ikhwani, ketika urusan yang lain, Umar ini sangat lembut hatinya, sangat kepeka jiwanya. Ketika dia dapat sesuatu yang ini, dia nggak langsung injak-injak, nggak langsung dia bakar, ya kan? Teringat dia. Dia berpikir bagaimana asas manfaat yang bisa dia lakukan. Dia berikan kepada saudaranya. Karena memang saudaranya itu adalah musyrik, jadi belum berlaku hukum tadi baginya. Karena hukum tadi bagi umat Nabi, ya kan? Yang musyrik tentu enggak. Gimana mau pakaian sutra, sholat aja enggak, ibadah kepada Allah aja, tauhid aja enggak, ya kan? Jadi enggak masalah mereka pakai itu. Dia berikan itu. Jadi ingat, jadi kita pertama banyak hal yang bisa kita ambil faedah di sini ya, pelajaran. Pertama sekali menunjukkan kita boleh membangun komunikasi yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan orang yang beda agama, apalagi masih kerabat kita. Nah, boleh saling berkunjung, boleh saling memberikan hadiah, boleh, tidak ada masalah. Bahkan bukan hanya Umar saja. Kalau kita baca riwayat hadis, banyak kita akan temukan Nabi pun juga saling menerima hadiah dari orang-orang di luar Islam. Sekalipun mungkin dalam keadaan tertentu Nabi juga menolak. Maka dikatakan di dalam sejumlah Nabi terima hadiah dari non-muslim. Terkadang Nabi tolak. Nah, kenapa Nabi begitu? Karena beliau mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Kalau seandainya menerima hadiah dari mereka itu tidak membahayakan kita, apalagi bisa mendatangkan maslahat yang baik kepadanya, itu diterima. Tapi kalau hadiah yang diberikan itu ke kitanya bermasalah, ke dianya nggak ada manfaat, ya udah, nggak usah diterima. Artinya kebolehan itu tidak pula mutlak. Sebagaimana menolak itu tidak pula mutlak, akan tetapi tergantung timbangan dan konsekuensi yang akan terjadi nanti. Kalau dengan menerima itu malah akan menimbulkan maslahat, apalagi maslahat diniyah, itu dianjurkan. Ya kan? Nah, itu harusnya gitu. Itu seharusnya. Jadi Nabi ketika dihadiahi oleh orang, bahkan Nabi pernah terima hadiah apa? Paha kambing dibakar ya. Karena Nabi suka itu, dan orang tahu sampai orang tuh tahu apa yang kesukaan Nabi. Bukan sekadar orang tahu Nabi aja makan kambing, suka kambing, sampai bagian mana Nabi suka ya orang tahu. Nabi terima, ya kan? Nggak ada masalah. Nah, kalau seandainya tidak ada kemungkinan yang negatif yang diperkirakan di balik itu semuanya. Nah, jadi begitulah Islam ini adalah agama yang wasata, agama yang memang tegak di jalur yang lurus. Beda dengan kita yang sering kita sentil juga. Kita kadang-kadang hanya niru orang tuh kerasnya aja. Kenapa? Ya si pulang keras. Tapi giliran lembutnya nggak pernah ditiru kan? Yang ditiru itu kasar nih. Ada ulama yang mengeluarkan kata-kata kasar, dia kasar rasanya itu harus kasar, harus tegas. Tapi pas lembutnya ulama itu nggak pernah ditiru gitu ya kan? Ini salahnya kita ini selalu mencari pembenaran, selalu menjadi topeng dan pembelaan saya. Tidak, ya kan? Nah jadi
Memang keras itu ada kalanya dituntut. Dan itu terpuji bila mana diletakkan di tempatnya. Sebagian hanya lembut itu adalah baik. Dan akan semakin baik bila mana diletakkan di tempatnya. Maka yang paling benar itu adalah menempatkan segala sesuatu di posisi yang benar. Di saat kita keras-keras, dan kita tegas-tegas, di saat kita harus lemah lembut, ada lemah lembut. Jangan pas harusnya lembut kita kasarkan, ya kan? Pas kita harus tegas, kita lemahkan. Nah, kan gitu kan. Urusan boikot, nggak boleh makan nila, alasannya produk bulan, produk A, produk B, kita mesti boikot, ya kan? Tapi giliran trompet-trompet di tahun baru, cincai-cincai aja, ya kan? Kan bermasalah. Padahal kan urusan trompet kan urusan agama kan. Urusan agama ini adalah syiar agama non-muslim. Ini adalah bentuk rangkaian budaya bahkan keagamaan mereka. Tapi kalau kita tengok yang banyak niup trompet itu ya anak muslim di tahun baru kan. Sampai itu menjadi objek musiman bagi orang yang jualan trompet karena laku begitu kan. Nah, tapi urusan hanya beli minuman atau makanan yang itu terindikasi adalah produk mereka, mungkin ya dari mereka asal yang buat sudah orang-orang kita aja. Kadang-kadang juga terkena imbas jadi korban boikotan. Nah, padahal Nabi ringan aja di bab ini. Bab muamalah itu Nabi bisa, apalagi babnya jual beli ya, Nabi bisa membeli kepada orang non-muslim, Nabi juga bisa jual kepada mereka. Bahkan lebih dari itu, Nabi memberi hadiah kepada mereka dan juga terima hadiah dari mereka. Nah, begitu. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik agar kita tidak tersalah pahami urusan agama ini sehingga membuat kita salah di dalam bersikap dan mengambil keputusan di dalam realita kehidupan. Jadi tidak ada masalah. Umar dia keras, tapi keras Umar itu juga ada masa lembutnya, dia peka. Nah, ketika ada sesuatu yang dia tidak bisa manfaatkan, dia nggak buang, tapi dia teringat, oh ini lebih baik ini dikasih ini sama si fulan, nah, kan gitu kan. Kalau kita nggak kasih lah, nggak bisa. Sebelum dia cinta sunnah, saya akan kasih biar dia mati. Tidak ditaat begitu kan ya. Kadang-kadang ekstrim luar biasa. Nah, ini jangan dikatakan sikap begitu agama yang mengajarkan. Wallahi tidak. Agama itu mengajar hanya sangat barokah, yang sangat baik sekali. Hatta di dalam bab ini. Nah ini, ya jadi boleh memberikan hadiah kepada mereka-mereka. Dan untuk zaman sampai sekarang ya ulama-ulama ahlus sunnah juga begitu nasihatnya. Urusan bab muamalah ini kita diberi kelonggaran kelapangan oleh agama dengan orang-orang yang beda agama dengan kita. Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kalau kita baca di salah satu fatwa beliau ketika beliau ditanya bagaimana hukum menerima hadiah dari orang-orang non-muslim di waktu momen hari raya atau acara-acara mereka. Misalkan nih kita punya tetangga Nasrani misalkan, ya kan? Karena kita ini memang baik-baik saja, damai-damai saja, ya kan? Akhirnya ketika ada hari acara keagamaan masing-masing, ya boleh nggak kita saling apalah nama, misalkan kalau kita kalau kita kan di hari Lebaran kan open house begitu ya, open house makan ketupat ketupat gulai paku begitu kan. Atau mungkin kita juga suka apa namanya itu THR kalau ada minuman gitu ya, berbagi minuman atau apa. Nah, boleh nggak kita beri kepada non muslim gitu ya. Nah, atau di sisi lain mungkin acara-acara mereka dulu Islam, mungkin mereka pengen berbagi juga dengan kita, barangkali mungkin dia beli kita satu package minuman gitu kan, atau makanan barangkali. Boleh nggak kita terima? Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang konteks ini, beliau katakan
tidak mengapa kita terima hadiah mereka itu. Dengan beberapa catatan. Pertama sekali, tidak ada indikasi kita ikut membenarkan apalagi memakmurkan acara itu. Itu satu. Yang kedua, yang diberikan itu adalah sesuatu yang memang halal secara agama kita. Nah, kalau yang kedua ini terpenuhi, maka silahkan, tidak ada masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak terindikasi kita melegalkan dan ikut memakmurkan acara kebatilan mereka. Contoh, kita tidak pula kita ikut ke sana gitu kan. Pergi pula ke biaranya, pergi pula ke gerejanya. Kita ikut pula di sana, berpesta ria pula di situ. Kita ikut makan-makan. Nah, itu nggak boleh. Karena menghadiri acara mereka berarti kita sudah memberikan kontribusi. Kalau tidak secara materi, pantai secara moral kan, kita sudah mensupport, sudah ikut merayakan, memakmurkan, mensyiarkan. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ikut di sana, kita tidak hadir, tidak pergi, tapi dia yang antarkan ke rumah kita, atau dia yang kirimkan. Sekarang dia kirim dari GoFood kayak atau apa kayak kan, mungkin itu bisa terjadi di zaman kita aja lah. Mungkin entah kawan kerja, entah kawan sama kuliah, ya kan dulu kan kita baik-baik, mungkin terjadi kan, mungkin terjadi. Sering ya, sering. Nah, tidak masalah gitu. Di satu, berarti sudah aman di satu arah. Karena kita nggak ikut memakmurkan, tidak ikut merayakan, tidak memberikan kontribusi moral. Apalagi materi kan, tapi mereka memberikan. Itu satu boleh. Yang kedua yang diberikan itu ada satu yang halal. Contoh misalkan kita dikirimkan buah apel satu kotak, buah anggur ke satu kotak, atau mungkin roti. Jelas nih mereknya adalah apa? Saya nggak pernah boleh sebut salah satu merek, nanti salah kode etik kita kan. Nggak jualan. Ya mungkin kita tahu nih roti ini produk Muslim, jelas bagi kita. Nah, dia beli roti itu misalkan dikirim ke rumah kita, nggak masalah. Nah, berarti aman dua sisinya. Pertama, kita tidak nimbrung acara mereka, tidak terindikasi kita ikut acara mereka. Nah, yang kedua yang diberi itu ada hal yang halal, maka itu boleh diterima, ya kan? Nah, begitulah kelonggaran Islam memberikan kepada kita. Yang dijaga itu jangan sampai itu ada indikasi, ada kedekatan, ada support, ada melegakan hal-hal yang terlarang di sisi agama. Itu tidak boleh. Makanya dulu Nabi ketika diajak gitu, wahai Muhammad, gini aja lah, kita nggak usah ribut-ribut lagi lah, ya kan? Gimana tahun ini kita buat engkau, tahun lalu, tahun depan kami juga lah, ya kan ya? Nah, apa jawaban Nabi? Alakum dinukum waliyadin. Itu jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Oh, kalau itu solusinya mah ya minta maaf biasa, nggak bisa. Ya udah, untuk kami agama kami, untuk agama kalian. Jadi kita saling menghargai saja, tidak saling nimbrung gitu kan. Kalau ente mau datang ke kita ya silakan, oke aja, ya kan. Tapi kalau kami maaf gitu kan. Nah, Nabi Allah juga katakan walana a'maluna walakum a'malukum. Kalau sudah urusannya agama, amalan, amalia, budaya itu nggak boleh lagi. Budaya Nabi katakan faman tasyabi qaumin fahuwa minhum. Karena yang menyerupai budaya dan ciri khas suatu kaum berarti ada kesamaan di antara mereka, nggak boleh. Tapi kalau tidak, kita diberikan kelapangan, kelonggaran oleh agama. Jadi jaga hubungan itu. Bahkan hadiah, silakan beri hadiah. Apa lagi dengan menjaga hubungan baik itu, dengan saling memberikan hadiah itu ada celah, ada harapan membuat dia bisa tertarik kepada agama, terbuka hatinya untuk menerima Islam. Nah, itu mah lebih dianjurkan lagi. Bahkan Allah Ta'ala saja ketika bicara masalah zakat, itu pendistribusiannya masih ada celah, masih ada momen untuk kita berbagi dan menyalurkan ke orang-orang di luar Islam itu ada, masih ada.
Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Taubah ketika bercerita tentang sedekah atau zakat? Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibn sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Nah, jadi ketika Allah bicara tentang asnaf zakat yang menjadi asnaf zakat yang 8 itu, ada satu kelompok yang sebenarnya wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinak-jinakkan hatinya. Ia tidak mutlak orang kafir, tapi juga maksudnya adalah orang muslim yang masih dijinak-jinak. Dia sudah muslim tapi masih liar, ya kan? Karena maju mundur nah, misalkan. Tapi kan juga ada orang yang di luar Islam yang mereka itu adalah mu'allaf. Hatinya ada ketertarikan, simpatinya kepada agama itu nampak, kepada Islam ya. Ketertarikannya, tapi sampai sekarang belum lagi tampak dia itu untuk menyatakan keislaman, tapi dah nampak betul. Ada begitu nampak ketertarikan non muslim kepada Islam. Ya, ada. Mungkin dia punya alasan, mungkin tak alasan kekeluargaan, tak urusan pekerjaan, tak tahu lah kita, mungkin ada masalah. Tapi dia nampak betul dia itu simpati kepada agama, dia itu memang ada nampak kesukaannya kepada agama. Ada kan mungkin teman-teman kita. Nah, orang seperti ini termasuk ke dalam mana wal mu'allafatu qulubuhum. Perlu dijinak-jinaki hati dia. Semoga kalau bulan ini belum juga, moga-moga bulan depan dia sudah berani menyatakan keislamannya. Kalau tidak juga bulan depan, mungkin tahun depan kita berharap. Ya kan? Tapi kalau kita pancangkan permusuhan, kita bangun komunikasi kekerasan dan semacamnya, ini bukan menjinakkan tapi malah membuat suasana semakin keruh gitu kan. Nah, Islam tidak mau begitu. Kalaulah zakat saja yang itu merupakan salah satu rukun Islam saja, masih ada potensi, masih ada bagian yang bisa kita alokasikan untuk mereka-mereka yang diperkirakan termasuk mu'allaf, masih dijinakkan hati kepada Islam, apatah lagi yang hanya di luar zakat. Ya kan, yang lebih lapang lagi tentu juga boleh kita berikan untuk mereka, terutama ketika mau ada masalah ad-diniyah yang kita harapkan dari itu. Kan? Nah, ini dia. Jadi jangan sampai kita kaku, jangan sampai kita putuskan hubungan baik, kita rusak hubungan baik, apalagi dengan orang tua dengan alasan beda agama. Itu tidaklah alasan yang tepat dan tidak diterima oleh agama dengan alasan itu. Kan? Tapi ikuti contoh Nabi dan apa yang disebutkan oleh hadis ini tadi tentang cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-32. Bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian, kata Nabi, agar kalian bisa menyambungkan hubungan rahim dengan mereka. Maksudnya agar kita bisa menjaga hubungan rahim kita. Karena hubungan rahim ini tentu punya hubungan yang sangat erat dengan urusan nasab, ya kan? Dengan nasab. Gimana mau menjalin hubungan aja? Mau menjalin hubungan baik? Hubungan aja tidak tahu. Kalau bahasa kita suku ya. Mungkin ada katakan suku misalkan. Suku kan kita banyak suku bermacam-macam. Nah, kita nggak tahu. Ya kan, kita tidak ada. Bahkan kita sekarang ini membaca berita atau kita dengar ya, terlepas dari kepalidan berita itu, tapi yang jelas hubungannya sedikit yang ini, ada kadang-kadang orang itu saking nggak ngertinya masalah nasab, kadang-kadang dia nikah dengan orang yang sebenarnya mereka nggak boleh menikah gitu, tapi karena nggak taunya lagi sudah saling nggak mengenal sama sekali, ya kan? Atau kalau nggak sampai menikah misalnya, ada orang yang berkelahi bercakap bertunjuk kira kakak beradik. Bukan dia sengaja bertengkar karena kakak beradik, tapi karena tidak tahunya hubungan sama sekali. Ya kan? Nah, padahal kan kita punya kewajiban dalam satu sisi dengan orang-orang seperti ini, yaitu kewajiban menjaga hubungan baik, menyambung silaturahmi, ya kan? Nah,
Makanya karena ini berhubungan dengan masalah nasab, dengan suku kalau bahasa kitanya, jadi kita dianjurkan oleh agama untuk mengenali nasab-nasab kita. Mempelajari nasab-nasab kita. Siapa saja sih saudara kita dari jalur ayah, siapa saja keluarga kita dari jalur ibu, hanya kita kenali itu. Nah, kalau kita tahu berarti kita punya kewajiban kepadanya dan dia punya hak yang harus kita tunaikan untuknya, kan gitu ya. Harus kalau kita nggak kenal aja hubungannya apa, gimana bisa kita saling menjaga hak dan kewajiban. Nah, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ta'allamu ansabakum summa silu arhamakum. Wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'un. Walau ya'lamu alladhina bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu zalika an intihakihi. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi mengenali nasab ini tentu sangatlah diperlukan di dalam agama kita. Kita disuruh untuk mempelajari urusan nasab ini. Ya. Karena ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga nantinya di sana. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga. Di antaranya adalah menjaga hubungan baik ini. Menjaga hubungan baik ini. Dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang tadi saya katakan, komplit misalkan. Demi Allah bisa saja komplit terjadi antara orang dengan saudaranya. Seperti yang tadi saya ceritakan, berkelahi bertinju kan, anak-anak kita nggak pernah dikenalkan lagi ya kan. Kiranya dia mereka sepupu, ya. Sepupu, ayahnya kakak beradik pula kiranya, atau emaknya kakak beradik, bertinju mereka, ketemu entah di sekolah, entah di mana, entah di jalan, entah di pasar, nggak tahu lah, ya kan. Dan itu kalaupun kita belum punya bukti yang pasti, saya yakin pasti pernah terjadi. Karena begitu begitu tidak terjaganya hubungan nasab ini di antara kita ya. Yang kedua karena begitu sudah sudah banyaknya, sudah berkembangnya keturunan masing-masing, sehingga nggak saling menjaga lagi. Nah, apalagi nanti sudah sampai menikah pula, ini kan masalah, ya kan? Akhirnya dia punya hubungan apa? Saudara sesusuan, kan mahram kan, tidak boleh nikah. Nah, kalau kita mau usut, mungkin kita akan temukan barangkali orang itu menikah dengan perempuan, ternyata itu adalah saudara sesusuan, ini kan? Mungkin enggak? Karena dulu orang tuh gampang aja menyusukan anak ini. Misalkan kalau kampung saya lah, saya nggak tahu lah apakah kebiasaan kampung saya ini ada yang serupa, ada yang mirip. Itu kadang emak kita pergi ke sawah, ke ladang kan. Anaknya kecil tinggal di rumah ya. Nama zaman itu susah. Nah jadi tetangga sebelah dia baru lahiran. Dia nggak pergi ke ladang, tentu kan dia di rumah aja, belum kuat. Terus lagi nyusukan anak dia kecil ini, umur setahun, umur berapa bulan. Anak tetangga yang umur juga setahun itu nangis. Nggak tanggung-tanggungnya nangis. Kehausan, maknya nggak ada. Nah, dengan alasan tidak tega, akhirnya dikasih lah susu sama ibu ini. Itu terjadi 2 kali, 3 kali. Ya kan? 4 kali, bahkan dah berpuluh-puluh kali terjadi. Nah, emak dia senang pula, berterima kasih dia sama ibu tuh, terima kasih ya sudah menyusukan anak saya. Nah, mereka senang sekali, yang menyusui senang pula bisa membuat anak itu nyaman, tidur lagi. Ibu si bayi pun senang pula, anaknya sudah tenang pula. Nah, tapi banyak di antara mereka nggak ngerti bahwa perbuatan seperti itu akan menciptakan sebuah hubungan yang abadi secara agama, yang itu berkaitan dengan masalah hubungan pernikahan nanti. Itu mereka tidak boleh menikah anak itu kan. Nah, tapi sekarang ya kamu diusut-usut karena memang cerita dan kasusnya sudah mulai ada yang mengungkap dengan permukaan, mungkin banyak kejadian seperti ini. Ya kan? Baik kejadian terjadi seperti ini. Nah, tapi terserah. Tapi sudahlah, kita tidak bicara
Kita tidak ingin menelusuri itu, tapi yang jelas inilah salah satu target agama kita, nyuruh kita untuk mengenali nasab kita, agar hak dan kewajiban di antara sama kita bisa terjaga, bisa terpelihara, terutama hubungan silaturahim. Karena memutuskannya itu akan terancam tidak masuk surga kan? Nah, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Nah, inilah gunanya. Maka oleh karena itu kata Nabi, peliharalah nasab kalian, hafalah nasab kalian, kenalilah agar kalian bisa nanti menunaikan hak dan kewajiban di antara sesama, biar nanti nggak sampai kelahi kata Nabi. Biar tidak sampai kelahi. Agar kalian tidak menciptakan kerusakan, kebinasaan, pertengkaran, apalagi menyangkut pernikahan tadi kan. Nah, menikah lagi nanti para punya hubungan rahim yang mereka tidak boleh menikah, mereka mahram, ini kan bermasalah. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Lebih kurang sama maaf, dan sisa waktu barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz atas pembahasan dari 2 pembahasan yang telah kita dengarkan. Ikhwatal Islam, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sediakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, kami buka dari telepon ya. Untuk nomor telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA juga dipersilakan di 081175454444. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari WA dan SMS, pesan ketikan di 081175454444. Kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube dan Facebook, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Silakan dikirimi ataupun dihubungi. Untuk nomor telepon kami ingatkan kembali di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ada dari WA Ustaz, yang telah dikirimkan. Assalamualaikum Ustadz. Apabila ada tetangga kita non-muslim yang meninggal, apa yang harus kita lakukan selaku tetangga? Apakah boleh bertakziah? Sampai di mana batas kita dalam menolong mereka dalam kegiatan kematian tersebut? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Termasuk juga konteks yang ditanyakan oleh si penanya ini, kita katakan bahwasanya memang ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang sudah mengikat di antara kita di dalam bab ini. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, bukan pula berarti tidak ada celah sama sekali untuk kita bisa berkontribusi di dalam bab itu, ya kan? Nah, yang kita bisa berkontribusi tentu hal-hal yang sifatnya hanya wasilah, hanya sarana dan tidak bersentuhan langsung dengan urusan keagamaan. Itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya bab itu adalah bab yang memang jelas urusan keagamaan, urusan prinsip, maka kita tidak boleh berkontribusi di dalam bab itu. Contoh yang dibolehkan tadi yang hanya itu hanya sarana, yang hanya wasilah, dan itu hanya bab muamalah dan kemanusiaan saja, maka tidak masalah. Contoh misalkan nih, sekarang kan TPU kan sudah jauh-jauh dari rumah misalkan kan ya. Nah, yang dibutuhkan itu tentu orang meninggal, keluarga meninggal kan butuh mobil ambulan misalkan. Nah, maka orang ini susah, kita punya tetangga beda agama, tempat pemakamannya jauh, ya kan? Sudah nunggu-nunggu nggak ada mobil yang bisa ngantar, nggak ada, sudah cari kemana lagi nggak ada barangkali. Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Nah, maka kita boleh nggak kita pinjamin mobil kita untuk ngangkut jenazahnya ke tempat pemakamannya? Boleh. Karena ini hanya sarana, hanya wasilah, bukan urusan keagamaan, bukan urusan ritual kan. Nah, untuk sekedar ini diperbolehkan.
Tapi kalau ikut pula mendoakannya, ikut pula melakukan ritual dia, ini tidak boleh. Karena ini sudah masuk ke dalam bab perkara agama, maka tidak boleh lagi gitu. Nah, bahkan ziarah kubur saja, yang ini adalah bagian dari syariat Islam, kita masih diperbolehkan untuk ziarah kubur, kubur orang-orang non-Muslim. Tapi hanya sekedar untuk mengambil iktibar saja kalau kita akan mati. Dan tidak diperbolehkan untuk mendoakan mereka lagi. Karena mereka wafat di luar Islam. Dan Islam telah mengajarkan kita tentang perkara ini. Jadi sampai bab ziarah saja masih dibolehkan kita, tapi ada batasan. Ziarah hanya sekedar mengambil iktibar saja, tapi tidak mendoakan. Makanya kalau seandainya ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala beda agama dari orang tuanya, misalkan orang tua sudah meninggal, boleh nggak ziarah kuburnya? Boleh. Ya kan, silahkan. Tapi nggak boleh lagi mendoakan ampunan, rahmat, kasih sayang untuk dia. Karena dia jelas meninggal di luar Islam. Sebagaimana halnya Nabi dulu juga menziarahi makam ibunya. Ya kan? Tapi Nabi tidak mendoakannya. Justru Nabi pernah meminta kepada Allah untuk diizinkan itu kepadanya. Tapi Nabi tidak diberikan izin oleh Allah Ta'ala. Apa kata istazantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Saya minta izin kepada Allah agar saya diizinkan untuk mendoakan ibu saya, tapi Allah tidak izinkan. Summa istazantu Rabbi an azuraha fa'izan li. Terus aku minta izin kepada Allah untuk menziarahinya, lalu aku pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ziarah hanya sekedar ziarah, mengambil iktibar dari kuburan itu bahwa kita akan mati agar kita insaf, itu diperbolehkan sekalipun kubur non muslim. Tapi kita nggak boleh mendoakan ampunan rahmat Allah Ta'ala untuk mereka, karena mereka wafat di luar Islam. Nah, kalau makam muslim kita ngambil faedah di sana, ingatkan kita akan kematian, akan kuburan, dan kita dianjurkan untuk mendoakan mereka, mengucapkan salam ketika kita masuk ke lokasi pemakaman mereka. Kalau mereka muslim, itulah bedanya. Jadi, ziarahnya saja boleh, bedanya yang satu didoakan, yang satu tidak boleh didoakan kalau beda agama. Nah, jadi kalau ada orang yang mungkin kebetulan dia seperti itu konteksnya, dia punya saudara beda agama, orang tua beda agama, dan sudah wafat, ziarah boleh nggak? Saya akan ziarahi, tidak ada masalah, insyaallah. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai doakan mereka. Kan, jangan doakan mereka lagi, karena mereka sudah meninggalkan dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa bishawab. Dan barangkali cukup ini saja dulu. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuddin Abu Fawdan Hafizallahu taala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.